Gadis ini sedang mempersiapkan dirinya untuk berlibur ke Paris, tapi sebenarnya dia tidak pergi ke Paris. Dia pun mulai mendandani dirinya dan menyiapkan sebuah studio di kamar pribadinya, mulai memotret dirinya dan mengubah semua background foto dirinya dengan latar belakang Paris, seolah-olah dia sedang berlibur ke Paris. Kemudian foto-foto tersebut pun diunggah ke sosial media pribadinya. Dia pun mulai mendapatkan banyak pengikut dari foto-foto yang dibagikannya, padahal semua itu dilakukannya di rumah saja. Tidak hanya itu, dia pun senang ketika melihat salah seorang laki-laki yang disukainya memfollow akun Instagramnya. Keesokan harinya, dunianya pun berubah. Dia mendapatkan kabar bahwa kemarin Paris habis diteror oleh teroris dan memakan banyak korban jiwa. Notifikasi yang masuk di ponselnya pun tidak henti-hentinya karena waktu dan tempat kejadian lokasi sama persis dengan yang diunggahnya. Hingga kini, pelakunya masih belum diketahui. Dia pun mulai sadar bahwa ini akan menjadi hal yang serius. Bagaimana dia akan menanggapi hal ini? Kita lanjut ke part selanjutnya. Gadis ini menjadi terkenal karena editan foto yang dilakukannya seolah-olah sedang berlibur di kota Paris. Namun ternyata hal tersebut membuatnya terjebak ke dalam suatu masalah. Bukannya berhenti untuk berbohong, dia malah melanjutkan kebohongannya dengan kebohongan lainnya. Dia lalu menuliskan status bahwa dia sedang baik-baik saja. Lalu kemudian dia segera pergi ke bandara dan masuk ke jalur penumpang yang baru datang seolah-olah dia baru tiba dari Paris. Pada saat itu pula ada beberapa wartawan yang memposting tentang dirinya yang saat itu sedang memeluk kedua orang tuanya seolah-olah dia beneran menjadi salah satu korban teroris pada saat di Paris. Orang tuanya sangat sedih dan cemas. Tidak hanya itu, kini dia menjadi populer di lingkungan kerjaannya. Semua orang ingin tahu mengenai cerita liburannya. Tidak hanya itu, laki-laki yang disukainya pun secara khusus datang menemuinya dan dia pun diberi tugas oleh atasannya untuk menuliskan sebuah artikel tentang liburannya kemarin. Bagaimana kelanjutan kisah selanjutnya? Kita lanjut di next video. Wanita ini merekayasa perjalanannya ke Paris hingga dia terjebak dalam suatu masalah yang dimana saat itu dia berpura-pura menjadi salah satu korban teroris di Paris. Lalu dia pun disuruh oleh atasannya untuk berbagi cerita mengenai pengalamannya menjadi korban teroris di majalah perusahaan tempat dia bekerja. Karena selama ini hanyalah rekayasa belaka, dia pun lalu berpikir untuk bergabung dalam suatu klub yang dimana isinya adalah orang-orang yang memiliki trauma atas kejadian di masa lalu. Beruntung pada saat itu dia bertemu dengan salah satu korban teroris juga yang merupakan selebgram terkenal. Lalu dia pun mencoba mendekati wanita ini dan mencari tahu bagaimana caranya wanita ini melupakan atau meluapkan emosinya sebagai korban teroris. Hari demi hari pun berlalu. Akhirnya dia menemukan ide untuk menulis artikel tersebut gara-gara wanita ini. Kira-kira kebohongan apa lagi yang bakal ditulisnya ya guys? Tetap lanjut dan saksikan di part selanjutnya. Demi menyempurnakan kebohongannya, wanita ini bergabung dalam suatu klub yang dimana akhirnya dia bertemu dengan seorang selebgram yang mempunyai trauma menjadi seorang korban teroris. Hingga akhirnya dia memiliki ide untuk menulis sebuah artikel dan membuat tulisannya tersebut menjadi trending. Berkat kerja kerasnya itu, ia pun lalu ditawari oleh atasannya sebagai pemimpin dan mendapatkan ruang pribadi yang cukup besar. Hal itu membuat satu rekan kerjanya merasa iri dan cemburu. Mereka pun berbincang dan membicarakan tempat yang ada di Paris. Wanita ini sama sekali tidak mengenali tempat-tempat yang ada di Paris. Si tomboy pun merasa curiga dengan jawaban wanita ini hingga membuatnya tidak yakin bahwa dia beneran korban teroris. Lalu tanpa sepengetahuan wanita ini, si tomboy memeriksa laptopnya, namun tidak menemukan apa-apa di dalam laptopnya. Pada malam harinya seperti biasa, wanita ini memeriksa sosial media miliknya dan tiba-tiba saja dia berada di kota Paris lalu bertemu dengan teroris tersebut. Kira-kira apa yang terjadi ya? Kita lanjut di next video. Misalnya yang trending, wanita ini menjadi pemimpin di perusahaan tempat dia bekerja. Pada malam itu, dia tertidur dan bermimpi bertemu dengan teroris atau pembunuh yang selalu menerornya. Bahkan saat dia berada di kereta api pun dia terus melihat sosok pembunuh ini. Teroris ini pun mulai menghantui kehidupannya. Pada malam itu saat dia sedang berpesta, dia melihat story dari teman atau sahabatnya ini sedang bermain di suatu lapangan. Dia pun lalu keluar dari pesta dan ikut bergabung bermain bersama sahabatnya ini. Dia merasa
sangat senang dan sangat bersyukur memiliki teman-teman yang cukup baik. Saat itu mereka sangatlah dekat dan si wanita ini pun mulai merasa takut jika suatu hari dia membuat sahabatnya ini merasa kecewa jika sahabatnya ini tahu kalau selama ini dia berbohong mengenai trauma menjadi seorang korban teror. Di saat perjalanan pulang, dia bertemu dengan seorang pengemis dan memberikannya kue. Karena ketenarannya itu, dia pun diundang salah satu stasiun TV dan dia berkata dia akan mengikuti pidato anti kekerasan bersama sahabatnya ini. Kita lanjut di next video. Wanita ini menjadi terkenal dan diundang ke stasiun TV. Dia berniat akan ikut berpartisipasi di acara pidato anti kekerasan bersama sahabat barunya itu. Pada saat tiba di lokasi, keramaian membuatnya gugup karena ini pertama kali baginya tampil berbicara di depan publik. Dia semakin merasa bersalah ketika melihat keramaian orang-orang yang menyemangati dirinya. Tiba-tiba, dia melihat teroris itu berada di tengah kerumunan. Pidatonya pun menjadi terbata-bata. Terdengar bunyi ledakan dari petasan yang sengaja dilempar di atas panggung oleh beberapa orang jahil. Sahabatnya ini pun kembali mengalami trauma. Dia sangat ketakutan hingga membuat acara terpaksa harus dihentikan. Dan sahabatnya ini pun segera dibawa ke rumah sakit. Hal ini pun dimanfaatkan oleh para netizen. Mereka mengambil gambarnya dan membuat tulisan yang membuat sahabatnya ini semakin sedih dan terpukul. Di sisi lain, wanita ini ikut merasa kesedihan sahabatnya. Dia pun memiliki keinginan untuk mengakui kebohongannya selama ini kepada sahabatnya. Namun terhenti ketika melihat keberadaan pembunuh di depan pintu kamar sahabatnya yang ternyata itu hanyalah ilusinya saja. Karena tidak cukup, kita lanjut di next video. Wanita ini sedih melihat temannya kembali mengalami trauma masa lalu hingga masuk rumah sakit. Ketika di rumahnya, dia berbaring di atas kursi dan terkejut melihat pintu kamarnya terbuka dengan sendiri. Dia pun lalu mengikuti dengan perlahan. Kembali dia dibuat kaget dengan keberadaan yang tiba-tiba di tengah kerumunan kota Paris. Dia melihat pembunuh itu sedang mengejar sahabatnya ini. Dia pun lalu berlari ingin menyelamatkan sahabatnya. Namun ternyata teroris itu adalah dirinya sendiri. Ia pun terbangun dari mimpi buruknya dan mendengar suara bel pintu. Ternyata gadis tomboy datang ke rumahnya. Dia ingin si wanita mengakui kebohongannya. Tentu saja wanita ini membantah. Tetapi gadis tomboy kali ini memiliki bukti editan foto si wanita ini di laptopnya. File tersebut masih tersimpan pelan di laptop si wanita. Tentu saja hal ini membuat si wanita tak dapat berkata-kata lagi. Gadis tomboy lalu memberikan wanita ini dua pilihan. Dia akan membongkar rahasia ini atau si wanita ini akan mengakuinya ke dunia nyata. Dan dia pun menyarankan si wanita untuk meminta maaf kepada sahabatnya karena selama ini telah membohonginya. Lalu dia pun mengambil keputusan. Kira-kira apa yang akan terjadi? Kita lanjut di next video. Setelah mendapat ancaman dari wanita tomboy, akhirnya wanita ini memutuskan untuk mengakui segalanya sendiri melalui artikel yang ditulisnya. Sontak saja hal itu membuat seluruh dunia terkejut dengan kebenaran yang ada. Sahabatnya yang melihat artikel ini pun terkejut dan mendatanginya. Dia sangat kecewa dan marah karena sudah dimanfaatkan demi ketenaran pribadi. Tak hanya itu, wanita ini juga dipecat dari pekerjaannya. Semua orang marah dan kecewa kepadanya. Bahkan pria yang disukainya kini tak memperdulikannya. Kini dirinya hanya menjadi bahan lelucon di dunia maya dan di dunia nyata. Dan dengan mudahnya para netter menemukan lokasi rumahnya dan mengejeknya karena tinggal di lingkungan yang kumuh. Bahkan dia juga menjadi bahan amukan seseorang yang dulu adalah fansnya saat dia sedang berada di salah satu pertokoan. Lalu ia pun memilih pindah ke rumah orang tuanya. Namun sayangnya sang ibu belum bisa menerima keberadaan anaknya ini. Sang ayah diancam akan dibunuh. Mereka mengira orang tua wanita ini juga terlibat dengan kebohongan yang dilakukan putrinya. Namun sang ayah memberikan pelukan hangat. Dia tak tahan dengan komentar para netizen dan memutuskan untuk menghapus semua sosial media miliknya. Dia lalu mendatangi pidato sahabatnya ini untuk mengirimkan surel permintaan maaf dan berharap bisa berbaikan kembali. Namun sayangnya pidato sahabatnya ini malah menyudutkannya. Sahabatnya merasa kecewa karena traumanya malah dimanfaatkan seseorang demi mencari ketenaran semata. Lalu dia pun sadar bahwa pertemanan mereka tak dapat diperbaiki lagi. Dia pun menangis dan pergi meninggalkan sahabatnya. Kini dirinya benar-benar menjadi salah satu korban bully seluruh dunia dan merasa sangat tertekan. Kini keadaannya sesuai dengan judul artikel yang ditulisnya, yaitu I'm Not Okay. Film pun selesai.